Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Apa kabarnya malam ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya, apa yang kita lakukan setiap malam bukanlah sesuatu yang rutinitas, tapi kita mau datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau bersyukur, kita mau percaya bahwa Dia Tuhan kekuatan kita. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang sanggup memberikan kita kekuatan hari-hari ini. Dan karena itu saudara, mari kita mau terus ya ada dalam bait-Nya, dalam hadirat-Nya. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Bahkan nafas hidup yang masih Engkau beri bagi kami malam ini adalah anugerah-Mu. Kami tidak pernah tahu dengan apa kami akan membalas kasih-Mu, karena tidak ada satupun yang bisa kami beri untuk membalas kasih Tuhan. Tapi kami mau datang memberi hidup kami, membawa hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami yang kami persembahkan sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami malam ini. Kalau ada yang Kau dapati yang tidak berkenan, ada amarah, kepahitan, kebencian, apapun yang tidak berkenan, Tuhan sucikan dan kuduskan. Layakkan kami untuk datang menghampiri tahta kekudusan-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini pujian penyembahan kami. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur. Amin Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Pak. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur. Oh, dengan apa segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selama-lamanya. Kami bersyukur, kami menyembah selama-lamanya Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Mari sembah Tuhan saudara. Mari datang pada Tuhan bersyukur, karena kita tidak pernah dapat membalas kasih dan kebaikan-Nya. Oh, lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku oh menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Pak. Dengan apa Tuhan
segenap hati kami Tuhan. Yes Lord, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak akan pernah bisa kami membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Namun kami mau datang selalu berserah kepadamu Tuhan. Ubah hati kami dan hidup kami Bapa, menjadi seperti yang Tuhan mau dan bukan yang kami mau. Pegang hidup kami, pegang hati kami, pegang tangan kami Tuhan. Ubah kami menjadi seperti yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Ajar kami terus bersandar kepadamu. Ajar kami menanggalkan semua keakuan dan hak-hak kami Bapa, dan hanya berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Mari angkat hatimu pada Tuhan, katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasih-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus, amin. Kasih-Mu Tuhan. Oh, biar mata kami seperti mata-Mu Tuhan, memancarkan kasih-Mu. Seperti-Mu lebih lagi. Oh, ubah hati kami, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Ubahkan kami Yesus, amin. Kasih-Mu Tuhan, biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi lebih lagi saudara. Mari angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, ubah kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu Yesus, setulus salib-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan.
kasih memandang jiwa-jiwa Tuhan. Amin. Pancarkan kasih-Mu Yesus, ku mau jadi lebih lagi. Saudara katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan, biar mata kami seperti mata-Mu yang memandang jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan. Amin. Pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau seperti-Mu, kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus, melayani-Mu Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu, setulus salib-Mu. Ubah hidup kami, biar mata kami Tuhan boleh memandang jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Taruh hati yang terus berseru kepada-Mu Bapa. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan dan kami tidak bisa melakukan apapun dari diri kami sendiri. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena campur tangan-Mu Bapa. Karena itu kami mau pandang wajah-Mu senantiasa Tuhan. Kami mau terus berharap kepada-Mu. Mari katakan bersama, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan-Mu. Dari-Mu peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu. Oh, kami berseru Tuhan, oh, datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih lagi angkat tanganmu, angkat hati dan imanmu. Mari pandang wajah Yesus, ku pandang dan kami berseru Tuhan, oh, datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Oh, dalam lebih lagi katakan dengan iman, ku pandang wajah-Mu, kami berseru Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan bagi kami yang berharap padamu. Pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami Bapa.
Engkau satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi harapan di hidup kami. Engkau segala-galanya Tuhan. Ketika kami lemah, kami memandang wajah-Mu. Ketika kami mengalami jalan buntu, kami berharap kepadamu. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Mari saudara, setiap engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, mari engkau yang berkata, aku sudah tidak kuat lagi menghadapi hidup ini, jangan pernah menyerah. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sanggup, kita punya Tuhan yang mampu. Dia lebih besar dari masalahmu, Dia lebih besar dari sakit penyakitmu. Malam ini angkat imanmu. Mari kita berseru kepadanya, saudara. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami Tuhan, oh, datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, Kaulah harapan. Sekali lagi dengan iman, katakan, ku pandang dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Kepadamu-lah kami berlari dan kami menjadi kuat. Kepadamu-lah kami berharap dan kami menjadi teguh. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Firman-Mu itulah kekuatan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami percaya firman Tuhan sanggup menyembuhkan. Firman Tuhan sanggup memulihkan. Firman Tuhan sanggup menjadi jawaban. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Amin, 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 amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau berbagi kesaksian bagaimana saya mengalami Tuhan. Saya seorang ibu dengan satu putri berusia 9 tahun. Pada tanggal 27 yang lalu April kemarin, saya dan putri saya melakukan tes swab PCR. Karena saya memang sedang merawat adik saya yang isolasi mandiri di rumahnya karena terkena COVID. Setiap hari saya menyiapin makanan dan keperluan adik saya. Tapi setelah 7 hari saya mulai merasa demam dan penciuman saya hilang. Kemudian besoknya putri saya juga demam selama 2 hari. Akhirnya saya datang ke fasilitas kesehatan untuk di swab PCR. Setelah menunggu 3 hari saya mendapat hasil dari tes tersebut. Saya dan putri saya dinyatakan positif COVID. Jujur saya sangat khawatir Bu dan takut apa yang akan terjadi dengan kami berdua. Sementara suami saya tinggal di luar kota karena harus bekerja. Lalu saya menelpon suami dan menceritakan semuanya. Saya juga meminta suami supaya jangan pulang dulu sampai saya bebas COVID. Tapi saya khawatir kalau saya isolasi mandiri siapa yang akan mengurus makanan untuk adik saya dan anak-anaknya. Dan sekarang siapa yang akan menyiapkan semua kebutuhan kami di rumah sementara suami juga jauh dengan kami. Terus suami saya bilang, jangan khawatir mas, serahkan semuanya pada Tuhan. Percaya saja akan datang pertolongan yang tidak kita duga-duga, kata suami saya.
Yang penting mama dan kakak tetap kuat ya. Setelah itu saya berdoa dan saya pun teringat dengan khotbah Ibu Debbie yang bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka dari situ saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Saya beritahu adik saya kalau saya tidak bisa mengirimkan makanan bagi dia. Dan kami mengurus diri kami masing-masing dan kami saling berkabar satu dengan yang lain. Di hari kedua isolasi mandiri tanpa diduga pertolongan Tuhan datang, Bu. Ada teman yang datang mengirim banyak sekali sayuran dan bahan makanan lain. Dia simpan, dia taruh di depan rumah. Puji Tuhan itu cukup untuk kami. Kemudian setiap hari banyak orang lain yang juga membawa makanan di depan rumah. Kebutuhan kami betul-betul dicukupkan oleh Tuhan sampai saya itu terharu. Selama 6 hari ada saja yang datang mengantarkan makanan padahal kami tidak minta ke siapapun. Ada buah, susu untuk putri saya, setiap ada kiriman makanan saya foto lalu saya kirim ke suami. Dan suami bilang bersyukur sama Tuhan yang selalu menyediakan semuanya melalui tangan orang-orang baik. Setiap hari saya mengajak putri saya berdoa dan bersyukur. Kami juga setiap hari mengikuti mesbah doa di channel Ibu Setiap Malam. Kemudian ada masalah di hari ke-7, tepatnya Senin tanggal 3 Mei kemarin saya mendapat kabar yang tidak mengenakan yang membuat saya sedih. Seharian saya hanya menangis, bahkan saya menelpon suami dan saya menceritakan semuanya sambil menangis. Tapi suami menguatkan saya dan saya akhirnya tenang kembali. Saya berusaha untuk bisa tertawa bersama anak saya walaupun sulit, Bu. Saya berusaha untuk kuat. Tapi malam harinya kondisi saya drop. Tepat jam 23.30 lambung saya dan kepala saya sakit luar biasa. Dada saya terasa sesak. Di rumah obat lambung saya sudah habis ya, dan saya terkena COVID yang diserang ke lambung juga. Saya muntah-muntah terus sampai badan saya lemas. Jam 1 malam saya menelpon suami karena saya tidak tahu harus datang kepada siapa. Kondisi saya lemas di tengah malam dan orang-orang juga pasti takut kalau harus menolong saya. Iya ya, karena lagi isolasi mandiri. Lalu suami saya bilang, "Oke ma, papa pulang sekarang ya untuk bawa obat." Sebetulnya saya kasihan, dia juga pasti lelah karena 3 jam perjalanan untuk pulang ke rumah. Namun saat itu saya berdoa 1 kali, 2 kali, dan ketiga kali saya berdoa dengan merendahkan diri. Dan saya juga mengakui semua dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Lalu saya perkatakan ucapan yang ibu juga sering katakan di setiap kali kita berdoa. Saya percaya Tuhan, hidup mati saya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kalau belum waktu Tuhan, saya tidak akan mati karena COVID. Dalam nama Tuhan Yesus saya usir segala roh ketakutan dari hidup saya. Saya betul-betul berserah hanya kepada Tuhan, Bu, dan saya percaya ada pertolongan dari Tuhan. Lalu setelah berdoa masih dalam kondisi yang lemas, jam 3 saya ketiduran di kursi, tiba-tiba saya seperti merasakan ada sesuatu yang sejuk di seluruh tubuh saya. Ada ketenangan yang luar biasa dan hati saya betul-betul damai, lalu saya tertidur. Jam 3.30 saya terjaga karena saya mendengar suami saya memanggil-manggil saya. Dan rupanya suami saya sudah datang. Suami saya hanya diam di depan pintu karena saya tidak mengizinkan dia masuk ke rumah. Saya tidak mau dia tertular virus ini. Lalu dia kasih saya obat dan dia bertanya bagaimana sekarang lambung dan kepalanya masih sakit atau tidak. Saya ditanya seperti itu, saya baru sadar karena saya sama sekali sudah tidak merasakan sakit apa-apa. Ya, dan karena saya banyak muntah-muntah, jadi saya hanya lemas saja. Puji Tuhan, Bu, semua sakitnya tiba-tiba sudah hilang sebelum obat itu saya datang dan saya minum. Saya bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doa saya. Suami saya bilang, ya sudah kalau begitu saya tunggu sampai pagi. Kalau kamu sudah baikan baru saya berangkat lagi kan, untuk ada kerjaan yang harus selesaikan hari ini. Saya masuk ke kamar dan berdoa dan kembali saya bersyukur bisa melewati jam-jam yang mengerikan itu dengan pertolongan Tuhan. Saya tidak menelpon siapa-siapa, Bu, untuk minta didoakan.
Karena seperti yang Ibu Debbie bilang, jangan pernah titip-titip doa. Kita harus berdoa sendiri untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Terima kasih Ibu Debbie atas firman-Nya yang terus menjadi kekuatan bagi saya. Dan maaf Bu bila bila kesaksian saya ini panjang. Saya hanya ingin bersaksi bagaimana saya mengalami Tuhan. Sekarang sudah hari yang ke-9 saya karantina. Namun saya tetap bersemangat dan percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja di hidup saya. Amin, amin, puji Tuhan saudara ya. Apa yang dialami oleh ibu ini sungguh luar biasa. Hanya berdua dengan putrinya, ia tidak bisa lagi bersama-sama dengan adiknya. Tadinya mereka bersama-sama tapi karena terpaksa harus isolasi mandiri. Ya namanya juga mandiri, harus belajar mandiri dalam segala hal, tidak bisa mengandalkan orang lain. Tapi ya dan dia mengalami serangan yang luar biasa. Ya di hari yang keberapa ya, waktu itu ke-7 ya. Lemas ya, bahkan dadanya sesek, lalu dia muntah-muntah, lambungnya terasa sakit. Ya, tapi dia datang berdoa dan dia perkatakan ya. Dia perkatakan firman Tuhan bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan dan bukan di tangan COVID. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Ya, apa yang harus kita usir? Segala roh ketakutan, sakit penyakit, ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan tiba-tiba dia mengalami seperti angin sejuk yang datang melawat dia, dan saya percaya itu adalah hadirat Tuhan, dan seketika itu juga sakitnya hilang dan dilenyapkan. Saudara yang terkasih, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berseru dan berserah, maka dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, kami semua sangat diberkati. Ya, dan puji Tuhan, ya biarlah setiap kita saudara mau terus sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Tuhan, bahkan terus mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan siapapun juga, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Amin, amin. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan Yehezkiel pasal yang ke-9. Ya, kita sudah melihat di sana saudara kemarin ya, bagaimana Tuhan itu menjatuhkan penghukuman. Namun orang-orang yang setia akan diberi tanda dan akan diluputkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan kemarin kita sudah baca sangat mengerikan, bagaimana ketika Tuhan memilih untuk meninggalkan bait sucinya, dan dia juga akhirnya meninggalkan umat yang mencampurkan antara dosa dan kekudusan. Tuhan itu yang kudus, dia tidak bisa saudara dicampur dengan apapun. Baik, kita akan membaca sekarang melanjutkan Yehezkiel pasal yang ke-10, judul perikopnya adalah kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Ya, mengerikan. Ayat yang pertama, lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti bermata lazurit kelihatannya. Ayat yang kedua, maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup ya tanganmu dengan bara api ya dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkanlah ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Iya saudara, pasal yang ke-10 ayat yang pertama ini, ya kalau kita mau lihat ini sebenarnya pasal 8 ayat sampai 11 melukiskan kemuliaan Allah meninggalkan bait suci. Iya, dan mengerikan sekali ketika ya bait suci itu kan namanya bait suci. Apa yang sangat utama di sana yaitu kehadiran Tuhan, hadirat Allah, kekudusan. Tapi ketika kemuliaannya meninggalkan, maka itu hanya tinggal sebuah gedung saja yang tidak berarti apa-apa. Padahal pada zaman itu kita tahu mereka itu sangat mengagumi ya kemegahan bait suci itu. Ya, ibaratnya juga sekarang ya gedung gereja semewah apapun kalau tanpa kehadiran Tuhan itu sudah nggak ada arti apa-apa. Makanya kita perlu berdoa sebagai orang Kristen, jangan sampai kita terjebak seperti bangsa ini. Sekalipun gedung gereja kita semewah apa, peralatannya itu semahal apa, kalau Tuhan gak ada di sana buat apa? Yang terpenting adalah ya
sesuatu itu walaupun sederhana, tapi ketika ada Tuhan di sana yang menjadikan sesuatu itu berarti, bukan soal kemegahannya, kemewahannya, tapi kan kehadiran Tuhan. Sangat berbahaya dan sangat-sangat menakutkan ketika kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bait-Nya. Ya, saya seringkali berulang kali mengingatkan kalau di zaman perjanjian baru, Tuhan berkata bait Allah itu apa? Tubuh saudara dan saya. Walaupun kita ini mengaku Kristen, mungkin kita masih beribadah, kita masih berdoa, bahkan kita masih melayani. Tapi sangat mengerikan ketika ternyata apa yang kita lakukan itu Tuhan udah gak berkenan dan Tuhan gak ada lagi dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara, mari kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, dan mari kita sungguh-sungguh belajar meminta anugerah Tuhan untuk memberikan kita roh ketaatan penuh agar kita tidak tertipu ya, karena Tuhan itu gak bisa dimain-mainkan saudara ya. Berhentilah bermain Kristen-Kristenan, berhenti bermain gereja-gerejaan. Mari kita serius dengan Tuhan hari-hari ini. Yang penting adalah kehadiran Tuhan di hidup kita. Ya, yang penting kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita, kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, itu yang terpenting. Bukan soal hebatnya pelayanan kita di mimbar gereja, bukan soal hebatnya ya apapun yang kita lakukan yang kelihatannya rohani, kalau udah gak ada Tuhan, maka itu sebuah kemunafikan dan kebodohan. Ayat yang ketiga berkata, kerup-kerup itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan menggumpal awan memenuhi pelataran dalam. Ayat 4, dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerup dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Ya, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ayat yang kelima, suara sayap kerup itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Kita membaca ini benar-benar saya bisa membayangkan sebuah penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel itu betapa kedahsyatan Tuhan itu ya, dia melihat bahwa kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan ya bait suci itu ya, dan suaranya itu seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Ayat yang ke-6, ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ya, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerup itu. Maka yang berpakaian lenan itu pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Ayat 7, lalu seorang kerup itu mengelurkan tangannya dari tengah kerup-kerup itu ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Ayat yang ke-8, pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Ayat yang ke-9, aku melihat sungguh di samping kerup-kerup itu terdapat 4 roda. Ya, 1 roda di samping seorang kerup ya, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilatan permata pirus. Wow saudara ya. Kelihatannya keempatnya adalah serupa seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Saudara, kalau kita membaca ini ya, kekudusan sempurna dari Allah itu mengharuskan penghukuman atas dosa. Kerup adalah malaikat yang berkuasa. Bara api yang diserakkan di atas kota itu melambangkan pembersihan atau pemurnian dosa bagi Yerusalem. Ya, dan bagi mereka hal ini merupakan adalah kehancuran ya, dan penghukuman. Kekudusan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipermainkan ya. Dan api yang dilemparkan ke atas kota itu berbicara tentang pemurnian. Akan ada sesuatu ya, saya ingat ya di dalam Petrus itu dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu, kata firman Tuhan. Ya, tetapi kamu harus tahu bahwa penghakiman sekarang telah dimulai.
Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada umat Tuhan, rumah Allah, bait sucinya, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara, ketika Tuhan memurnikan dosa bangsa itu, bagi Yerusalem hal ini berarti adalah kehancuran. Orang-orang yang dengan terang-terangan berdosa dan menolak untuk bertobat, ya. Tidak lama setelah nubuat ini, orang Babel itu menghancurkan Yerusalem dengan api. Jangan pernah menolak untuk bertobat. Mari kita kembali pada Tuhan, karena adalah sebuah keadaan yang sangat mengerikan ketika Tuhan meninggalkan kita, ketika Tuhan meninggalkan gerejanya, ketika Tuhan meninggalkan kehidupan kita orang percaya, itu sangat-sangat menakutkan. Seberapa banyak pun jemaat gereja, sehebat apapun gedung gereja, sehebat apapun pelayanan kita, kalau Tuhan tidak lagi berkenan, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Apa yang mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita tidak lain, yaitu pertobatan. Saat kita bertobat dan kita kembali pada Tuhan, maka kita akan melihat anugerah perkenanan Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu atas hidup kami. Ajar kami belajar untuk terus diubahkan Bapa menjadi seperti Engkau. Kami tidak ingin Tuhan Engkau meninggalkan kami. Kami tidak ingin Tuhan Engkau jauh dari kami. Kami ingin Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami, pegang tangan kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus biar mata kami Tuhan, amin, seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, jangan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, disempurnakan. Bahwa kami hari-hari ini terus dibentuk oleh firman-Mu. Kami ingin Tuhan tinggal dalam hidup kami, menetap dalam hati kami. Bapa, jangan tinggalkan kami, karena kami tahu semua yang kami miliki tidak akan pernah berarti tanpa Tuhan. Semua yang kami punya tidak akan pernah berarti tanpa Engkau hadir di hidup kami. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Berkati para suami, istri, anak-anak. Biar terus kami semua boleh hidup takut akan Tuhan. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak Tuhan hidup dalam takut akan Engkau. Masa depan mereka dijagai Tuhan, jodoh mereka, bahkan pekerjaan, semuanya disertai Tuhan. Berkati keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Sakit apapun yang dialami, kami percaya tangan Tuhan sanggup. Engkau yang sanggup menyembuhkan Bapa. Mereka yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit atau di rumah, Tuhan jamah dan lawat, terutama berikan kesembuhan secara jiwa, agar tidak ada kekecewaan terhadap Tuhan, namun sungguh-sungguh bersyukur atas setiap keadaan. Kami terlalu percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Biar iman kami terus berserah. Kami tahu di dalam Engkau mati adalah keuntungan, hidup adalah anugerah, dan hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa.
Engkau juga terus memberkati seluruh anggota keluarga kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Mereka yang sedang terlilit dengan masalah hutang piutang, mereka yang sedang ada dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Bahkan semua yang terikat dengan semua hal-hal yang memperhamba, kenajisan, percabulan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, kemabukan, judi, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Malam ini kami berdoa, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami halau semua yang iblis taruh atas hidup kami. Kami berdoa biar perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah terus Tuhan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, agar kami boleh dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada lain yang kami minta selain perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Engkau terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan. Engkau Tuhan menjadi Tuhan yang mencukupi setiap kami yang hanya berharap mengandalkan Engkau. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi, punya anak Bapa. Kami berdoa segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang menepati janji-Mu atas kami, beranak cucu dan berkembang biak dan penuhilah bumi ini. Kami berdoa keturunan ilahi Tuhan ada atas kami, atas setiap kandungan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan, akan lahir anak-anak keturunan ilahi bagi kepentingan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau terus juga memberkati pemerintahan kami, bangsa Indonesia. Diberkati dari Sabang sampai Merauke lautnya, Tuhan penduduknya diberkati. Semua Tuhan yang ada di atas bangsa ini, tanahnya, udaranya, semua diberkati Tuhan. Dan pemerintahannya, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet, MPR, DPR, TNI, Polri terus ada dalam satu kesatuan. Tuhan mengangkat orang-orang benar atas bangsa ini, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pegang kendali buat bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan untuk setiap bangsa ini menghadapi apapun. Tuhan berikan kekuatan. Bahkan di hari-hari pemurnian ini, Tuhan biarlah kami terus bertobat, datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu Bapa. Berkati Tuhan untuk semua tim medis yang ada di seluruh bangsa-bangsa juga, yang terus berdiri di garis terdepan melawan COVID. Kami berdoa, kami katakan hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kami percaya, kami bangkitkan iman kami. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, terjadi pertobatan massal, kesembuhan massal, dan bukan kematian massal. Kami terus berdoa memberkati bangsa-bangsa di 5 benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tuh bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan semua negara-negara bagian di dalamnya terus mengandalkan Tuhan, mencari Engkau. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.